Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Yang sebenarnya ini jadwal jam pertama. Saya bisa datang jam 8 kayak gini mau. Tapi tidak apa-apa, mungkin waktu puasa ya. Dalam pertemuan kali ini mungkin sudah masuk pembahasan. Mungkin di minggu kemarin kita membahas tentang silabus atau pendahuluan atau kontrak kuliah terkait dengan masa kuliah, proses legislatif ya. Jadi hari ini kita coba masuk ke materi terkait dengan pendidikan proses legislatif, yaitu pembahasan tentang konsep dasar tentang legislatif ya. Mungkin di pertemuan kemarin, pertemuan pertama sudah saya sampaikan secara umum, tetapi bagaimana secara teknisnya, secara teoritisnya seperti apa ya proses legislatif itu ya. Oke. Terkait dengan itu mungkin berbicara legislasi atau bisa juga pada umumnya ya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat kalau yang kita kenal di negeri kita. Kalau di luar negeri itu namanya legislator ya. Jadi kayak atau di Amerika senator, nah seperti itu. Nah, proses legislatif ini bisa dikatakan sebagai jantung dari sebuah sistem hukum di suatu negara ya. Jadi sederhananya ini adalah sebuah proses pembuatan undang-undang yang merupakan aturan resmi yang mengatur perilaku warga negara atau lembaga pemerintahan di sebuah negara itu. Jadi bisa dikatakan jantung. Jadi yang membuat aturan main, yang menetapkan kesepakatan antar individu menjadi sebuah negara, dan negara itu membuat sebuah aturan main yang disepakati oleh negara itu. Jadi sebuah wujud dari kegiatan sebuah negara itu. Jadi sudah tidak bisa berbicara tentang individu rakyat. Misalnya Anda menyatakan sebagai rakyat, oke, Anda memang rakyat, tapi kan tidak bisa serta-merta Anda mengatasnamakan rakyat Indonesia. Supaya legal seperti apa? Ya, ada yang namanya institusi. Kalau adik ingat bahwa dalam kajian ilmu pengantar ilmu hukum sudah saya sampaikan bahwa hukum itu salah satu ciri daripada hukum formal itu adalah dibuat oleh institusi atau lembaga formal, bukan secara individu, bukan seperti raja, kaisar, presiden, tetapi harus ada institusi. Lah, lembaga legislasi ini adalah sebuah institusi negara yang nantinya membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai tata cara perilaku dalam kehidupan warganya, juga pemerintahnya atau lembaga-lembaga institusi di dalam pemerintahan. Makanya ini saya sampaikan, mungkin juga di awal juga sampaikan bahwa mahasiswa pemerintahan harus tahu tentang hukum. Walaupun bukan pakarnya, tetapi ya harus tahu dan paham. Karena apa? Pemerintah itu menjalankan kegiatannya, tugas fungsinya itu harus menjalankan undang-undang, menjalankan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh negara. Jadi nggak bisa semau gue, aku berkuasa mau saja jadi presiden, ya nggak bisa. Walaupun dia punya hak inisiatif untuk mengkoordinasi, membuat inisiasi kepada lembaganya, karena dia sebagai motor. Mungkin yang ramai sekarang misalnya, yang digembar-gemborkan presiden mengatakan bahwa koruptor akan dihukum mati misalnya. Ya tidak serta-merta langsung ketangkap dibedil mati, tidak bisa ya. Harus ada produk hukum yang nantinya bisa dijalankan oleh presiden, yang dijalankan oleh penegak hukum atau lembaga penegak hukum di negara ini untuk melaksanakan apa yang menjadi statement atau menjadi keinginan.
Jadi tadi saya katakan bahwa ini jantung resmi. Makanya peran legislatif ini sangat penting dalam kehidupan negara. Kalaupun mungkin adik-adik hari ini banyak disaksikan di media sosial, ya, sedikit Jokowi, yang salah siapa? Jokowi. Ya tidak bisa serta-merta seperti itu. Misalnya Anda nggak sepakat dengan IKN, itu salah siapa? Salah Jokowi, ya nggak bisa. Mungkin ketika itu atau proyek pembangunan itu dimulai di pemerintahan Presiden Jokowi, kepala negaranya, kepala pemerintahnya. Tetapi untuk memutuskan, untuk memulai itu tidak serta-merta presiden yang memutuskan. Duwe sapa rek, duwe Jokowi piro rek. Nah, itu harus ada keputusan negara yang berupa kebijakan, peraturan tentang pelaksanaan pembangunan ibu kota negara. Ini negara, karena sistem negara kita adalah menganut perwakilan. Demokrasinya dengan perwakilan. Buktinya apa? Karena di dalam Pancasila kita, sila keempat, apa bunyinya apa sila keempat? Ini yang menjadi dasar pemerintah. Sehingga ada namanya lembaga legislatif. Seiring dengan itu, kalau kita hari ini belajar tentang proses legislasi, itu artinya adalah serangkaian tahapan formal untuk menghasilkan suatu undang-undang yang sah, yang mengikat. Nah, tahapan ini biasanya dimulai dari munculnya ide atau gagasan yang membuat undang-undang, hingga membuat undang-undang itu bisa berlaku di dalam kehidupan. Konsep dasarnya apa? Nah, karena hari ini kita berbicara tentang pengertian dan konsep, maka yang namanya konsep dasar hukum atau bisa dikatakan sumber hukum, yang pertama, ada kedaulatan rakyat, ada pemisahan kekuasaan, ada transparansi, ada tujuan dan fungsi. Jadi ketika proses legislasi dilakukan, ini menjadikan sumber hukum, bahwa proses legislasi itu pada sumber hukum yang berlaku seperti konstitusi atau undang-undang dasar atau juga peraturan perundang-undangan yang lainnya. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa harus ada legislasi, Pak? Kenapa harus itu? Ya karena Indonesia penganut demokrasi seperti itu. Karena apa? Tertuang dalam dasar negara kita, Pancasila, sila keempat, kemudian dijabarkan dalam undang-undang dasar, kemudian dijabarkan kepada undang-undang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di bidang apapun yang memang itu dikendaki. Apa sih di Indonesia yang tidak diatur dalam undang-undang? Ada enggak? Artinya kalau Anda mengatakan tidak ada, berarti Anda sebagai masuk pemerintahan itu nanti peluangnya banyak. Artinya apa? Di segala lini sektor itu bisa masuk di dalam kajian ilmu pemerintahan. Kalau di dalam kalau tambah ke ilmu pemerintahan mungkin bisa juga pelakunya, bisa objeknya, bisa bendanya, bisa pekerjaannya dan sebagainya. Oke, itu kita ada bahas itu kalau kita ada pemerintah gitu. Kemudian ada kedaulatan rakyat. Jadi konsepnya itu kenapa itu harus ada legislasi? Nah, proses legislasi itu melibatkan wakil-wakil rakyat. Jadi dalam pembahasannya, pengambilan keputusan itu mencerminkan kedaulatan rakyat. Tadi di awal mungkin saya sampaikan bahwa Anda mungkin rakyat, iya, tetapi rakyat yang mana? Anda tidak bisa mengatakan atas nama rakyat Indonesia. Secara individu memang Anda sebagai rakyat, tetapi secara hukum belum bisa. Anda bersuara untuk menyampaikan aspirasi boleh, Anda memang rakyat, tetapi ada mekanisme yang diatur di dalam undang-undang sehingga itu menjadi sebuah produk hukum yang bisa dilakukan serentak di negara kesatuan Republik Indonesia. Misal Anda mengusulkan, Pak, kok yo nek Ramadan ini kita fokus ke ibadah,
Ibadah apa? Ya, ibadah pada Tuhan Pak, khususnya pada hubungan kita terhadap Tuhan, merefresh kembali, gak ngurusin dunia Pak, poso, sekadar belajar urusan dunia. Anda usul gitu, ya Anda boleh, Anda tulis di media sosial, Anda sampaikan ke mana saja, surat ke presiden, boleh. Tetapi apakah itu nanti direspon? Ya kita tidak tahu, walau alam. Sama halnya ketika ada adik mengupload video. Misalnya Anda ada kejadian yang Anda coba upload, lagi sih tidak viral sopo rek. Atau paling tidak apa yang Anda upload itu bisa sampai kepada para pengambil kebijakan di pusat atau stakeholder yang ada di pusat. Wah, misalnya ada kasus guru yang kemarin mungkin berbuat tidak sopan terhadap dengan siswanya, atau mungkin yang terbaru ada Kapolres yang melakukan pelecehan terhadap. Lah iku nek gak ketahuan di media sosial mungkin nggak sampai kepada telinga Kapolri, ya. Nah, sebenarnya banyak kasus-kasus seperti itu kan, tidak hanya di kasus itu, di daerah kita, di wilayah kita mungkin ada, tetapi mungkin tidak sampai ke sana. Nah, makanya ngomong kedaulatan rakyat di sini agar apa yang menjadi ide permasalahan itu menjadi sebuah dasar konsep kehidupan masyarakat itu legal dan nanti bersifat memaksa dan sah, maka harus ada mekanisme yang harus diproses, diputuskan oleh negara melalui wakil-wakil rakyat atau institusi lembaga yang namanya lembaga legislasi. Kalau itu sudah menjadi putusan lembaga legislasi, maka itu menjadi putusan rakyat Indonesia. Nek wis dadi putusan rakyat Indonesia, maka semua warga negara Indonesia harus mengikutinya. Yang namanya kebijakan pasti ada yang menolak, ada yang menerima, itu pasti. Tetapi kalau ini sudah menjadi ketetapan negara, ya harus dilaksanakan. Perkara itu nanti mangkrak, magak, dan sebagainya, ya bisa dievaluasi. Mungkin banyak sekarang yang berstatement bahwa proyek IKN mangkrak, buang-buang uang, itu proyek ambisius dan sebagainya. Tetapi karena ini sudah menjadi putusan negara, persoalan mangkrak bukan persoalan individu, tetapi juga persoalan negara. Bisa juga dana ini gak cukup, sementara jadi disirek, masuk bangun terus lagi arah-arah butuh bayar sekolah, butuh bayar riyo-riyoan. Nah, didahulukan yang ini aja, ini pembangunan dikurangi dulu sementara. Ya tetap cuma tidak seperti Oke. Kemudian ada pemisahan kekuasaan. Jadi proses legislasi ini melibatkan 3 cabang kekuasaan, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Jadi lembaga legislatif ini juga mengandung maksud bahwa ada pembagian job desk, pembagian kerja, pembagian tugas dan negara. Nah, dalam surat administrasi bisa juga DPR ini sebagai tukang stempel, bisa dikatakan sebagai tukang stempel. Oke, ini sudah disetujui oleh rakyat. Artinya semua kebijakan negara, kebijakan pemerintah itu harus ada persetujuan dari misalnya sekarang ada seakan-akan ini menjadi proyek ambisius dari presiden sekarang, apa makan gratis atau gizi MBG dan sebagainya. Lagi kan nggak serta-merta presiden saja, tetapi ini harus setuju DPR. Ya wis nggak apa-apa Pak Presiden, ini dilaksanakan. Anggarannya dari mana? Ya diambilkan dari anggaran negara Pak. Anggaran yang mana? Ya potong sana, efisiensi sana sini akhirnya. Atau mungkin bisa juga ada kegiatan-kegiatan yang nggak begitu penting ditiadakan. Yang paling gencar di
sosial media atau disampaikan di publik itu ada kegiatan yang kunjungan kerja, seminar dan sebagainya dihapuskan. Makanya kegiatan-kegiatan instansi yang paling banyak membuat program seminar seperti itu, sosialisasi. Padahal hari ini ngomong sosialisasi kan bisa melalui media sosial, bisa melalui Zoom. Ini kuliah misalnya, ada kuliah luring dan daring misalnya. Kalau zaman saya nggak boleh, haram kuliah daring itu. Ya, artinya bukan haram menurut agama tidak, tetapi itu tidak sah. Kuliah jarak jauh itu loh tidak sah. Nah sekarang sah, boleh kakek betul ya. Dulu ditentang ya. Zaman saya 2005, 2004, 2007, kalau ada kampus jarak jauh langsung ditindak oleh saiki. Ada mahasiswa sampai lulus gak ngerti kampusnya. Ada mahasiswa sampai lulus gak ngerti koncone. Ya kenal melalui foto, video, semua. Bahkan mungkin sekarang kalau kecanggihan zaman, kuliah sambil bekerja. Ada kampus yang mahasiswanya ada di Jepang, ada di Arab, ada di Malaysia, ada di Inggris. Bisa kuliah bareng-bareng, Pak. Ya. Yang namanya kuliah hybrid itu bisa terjadi. Nah, hybrid itu bukan berarti kita kuliah luring jum-juman, enggak. Kuliah ada yang di kampus seperti ini, ada temanmu yang mungkin di rumah atau mungkin di luar daerah bisa ikut sesi ini. Itu hybrid. Nah, ini kuliah meneng-meneng dosen gak kober Zoom ae. Atau mahasiswa sih gak kober Zoom ae. Iku jenenge kuliah hybrid. Bukan hybrid. Jenenge hybrid itu ada yang luring seperti ini, ada yang daring. Dia ikut proses pada hari ini. Coba sampean menilai kuliah S2. Jangan takut kuliah nang UI, jangan takut kuliah UGM. Kamu masih tetap di Mojokerto, tapi kampusmu di sana bisa ikut kuliah. Tapi suatu waktu memang ada adik harus datang ke kampus. Jadi kuliahnya melalui hybrid system. Jadi ada yang umpamanya, misalnya kalau Anda kuliah Brawijaya, bisa yang dekat sana hadir ke kampus. Yang di Mojokerto, yang di luar kota yang jaraknya nggak mungkin bisa melalui fasilitas apa namanya bukan kan video ini kelasnya wis ono kemudian ini IP bisa menyambungkan linknya sehingga mahasiswa bisa diberikan kemudahan walaupun tidak hadir ke kampus tapi itu hybrid teman-teman. Nah, nek hybrid gara-gara gak koper males budal nang kampus ya. Iku jenenge hybrid. Engko masuk Pak poso ngantuk Pak, mulai Zoom Pak, padahal Zoom diketokno aku nodet ditinggal tuh. Atau ditinggal mek nyetrika mek masak. Oke, itu persoalan lain. Jadi berbicara tentang kedaulatan rakyat itu harus ada pembagian tugas kekuasaan. Jadi dalam proses legislasi ini harapannya ada yang memikir, ada yang merencanakan, ada yang melaksanakan, ada yang mengawasi. Jadi ini menata itu. Jadi, misalnya lu DPR kok ngatur proyek Pak, ya gak boleh rek jane. Tapi kalau mensetujui proyek itu ada boleh. Kalau melaksanakan proyek nggak boleh. Misal saya mengusulkan seharusnya di Mojokerto itu ada ini misalnya, karena ini dapil saya Pak, jembatan itu harus diperbaiki Pak. Ini iso wis jembatan yang melintas antara utara sungai dan barat sungai itu harus ada. Atau bisa juga wilayah provinsi Jawa Timur antara Madura sama Jawa Timur harus nyambung, harus ada jembatan misalnya. Mengusulkan boleh, tapi kalau melaksanakan proyek tidak boleh. Nah ini yang biasanya dimanfaatkan oleh mal administrasi atau mal politik, digunakan oleh para legislasi untuk memperkaya diri.
Ya bukan melaksanakan, tapi proyeknya anake, ponakane kan. Meni ana proyek pembangunan pasar nduk ngendi? Nek Gondang. Pasar apa? Itu pasar desa, tapi proyek nasional. Ada anggarannya 500 juta. Siapkan SDM-nya, siapkan tenaganya, siapkan perencanaannya, siapkan kajiannya. Nanti proyek itu akan turun ke Mojokerto. Nanti sampai siap, nanti bupati bisa menunjuk sampai melaksanakan proyek pembangunan pasar itu. Nah, kemarin kan banyak pasar-pasar di Mojokerto, kayak di Gondang ada, di Brangkal, di Dumalik ada, di Melanggu ada, atau mungkin proyek-proyek wisata. Nah, ada pembagian tugas lah, DPR tidak boleh, tetapi menginisiasi itu boleh. Nah, DPR itu biasanya diberikan kewenangan kalau di daerah itu ada namanya proker atau pokir, aspirasi. Jadi proyek itu bisa menjadikan kayak voucher. DPR itu punya voucher. Ono duit sama ini Pak, sama tak anggar 2 miliar untuk 1 tahun. Silahkan Bapak mengusulkan program kegiatan apa yang biar kami yang melaksanakan. Nek wonge DPR asale wong pendidikan, guru wis sekolahan sing tim sukses atau daerah dapilnya ditunjuk. Sekolah sampean lho pelek. Sampeyan ajokno, aku sing ngerekomendasi. Saya bisa dilaksanakan di situ. Ada. Itu ada pembagian tugas kekuasaan. Lah kalau di pusat dia sama sebenarnya. Di presiden itu punya kekuasaan melaksanakan penganggaran dan sebagainya, menghabiskan anggaran dan sebagainya. Nah, penetapannya tetap DPR. Sing ngawasi sapa? Yudikatif. Siapa? Kejaksaan, BPK, atau lembaga-lembaga yang non ad hoc. Kemudian ada transparansi dan partisipasi. Jadi dalam konsep legislasi itu harus adanya transparansi. Idealnya bersifat transparan itu melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan proses pembuatan undang-undang yang adil dan demokratis. Masalahnya ada uji publik, ya. Makanya kadang DPR itu ngomong melempar bola. Urut satu undang-undang, isu itu dilempar ke masyarakat. Akhirnya masyarakat diskusi kabeh. Tarung bingung kabeh. Ya apa iki meneh undang-undangnya dicabut. Ya apa iki meneh undang-undangnya sido ono piye. Misalnya besok itu di dinas pendidikan tidak ada ujian nasional dihapus, enak loh, sido tak. Apakah itu menjadi kebijakan atau tidak harus disampaikan ke masyarakat. Nah, dalam pembahasan sebuah peraturan atau undang-undang itu harus melibatkan kelompok-kelompok kepentingan masyarakat sesuai dengan kompetensinya. Siapa dia? Bisa juga akademisi, bisa juga lembaga swadaya masyarakat, bisa juga organisasi profesi, ya, untuk diajak diskusi. Misalnya bahas tentang kesehatan misalnya, ya dibicarakan ya harus berbicara dengan pakar kesehatan. Kesehatan apa? Ya kesehatan masyarakat, ya kesehatan manajemen rumah sakit dan sebagainya, farmasi dan sebagainya. Atau bisa juga NGO yang punya konsen terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia. Jadi dia sangat tahu kasus-kasus dan di dalam masyarakat, sehingga itu nantinya menjadi referensi bagi lembaga legislasi untuk dijadikan sebuah peraturan perundang-undangan tentang kesehatan. Nah, keterlibatan ini termasuk partisipasi. Masyarakat diajak untuk urut rembuk. Nah, disinilah adik-adik bisa menyampaikan aspirasi sehingga itu nantinya bisa direkomendasi menjadi usulan, menjadi sebuah draft, menjadi rancangan undang-undang. Mungkin adik-adik punya riset, punya penelitian atau punya pengalaman sehingga itu bisa dijadikan referensi untuk kebijakan daerah atau kebijakan perundang-undangan baik di daerah maupun di pusat.
Kemudian yang terakhir dalam konsep dasar ini adalah tujuan dan fungsi. Jadi tujuan utama legislasi itu adalah menciptakan aturan hukum yang adil, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kenapa aturan itu harus ada? Loh, yang ini loh. Setiap manusia, setiap kelompok, setiap suku, setiap warga negara itu punya kepentingan, punya keinginan yang bisa juga berbeda. Di antara teman-teman ini, misalnya dari adik ini ada 7, ini mungkin punya pemikiran yang berbeda-beda. Belum sehari ini ono asing seragame podo atau sepatune podo, nggak ada kan? Kenapa hari ini ada yang pakai jilbab hitam? Kenapa yang ada yang coklat, ada yang biru? Ya terserah. Loh, kenapa sama nggak pakai biru? Loh, Pak, yang bersih ini Pak. Toh nggak ada aturan. Saya harus pakai warna apa? Jadi bebas Pak. Ada yang mengatakan, saya kenapa saya pakai baju coklat? Ya nyocok nih seragam, gitu Pak. Masuk klambi abang, jilbab kuning. Nah ini masyarakat. Kalau ketika ngomong seperti ini, maka ketika ini menjadi kepentingan negara harus adil, harus menjamin. Setiap mahasiswa Universitas Islam Majapahit harus memakai hijab. Loh Pak, kalau non muslim bagaimana? Loh, karena sampai masuk di Universitas Islam Majapahit ya Anda harus pakai. Walaupun Anda karena aturan di sini. Kalau ada aturan yang menyatakan bahwa non muslim boleh, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada ya Anda harus pakai. Tapi warnanya apa? Ya terserah. Nah, itu berarti itu contoh-contoh aturan. Nek ngomong negara ya sama. Jadi harus menjamin keadilan. Siapapun itu harus ada jaminan, urip itu ada kepastian, perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Ini yang namanya peran dan tujuan daripada legislasi itu dibuat atau undang-undang itu dibuat. Ya cekak geger, iku nek gak diatur ya sakarepe dhewe kan ya. Kenapa sih harus ada traffic light di dalam perempatan? Kenapa harus ada traffic light? Ya, ada lampu hijau nih wong ngarani kene. Kenapa harus diatur? Ngomong kan harus ngerti. Siapa yang kepingin kecelakaan? Siapa yang kepingin awak iku ditabrak ono? Ya ndak mungkin. Pasti dia mencari keselamatan. Siapa sih nggak kepingin teko kampus di CI? Saya yakin ketika semua naluri manusia kalau kepingin berangkat kerja, berangkat kuliah, berangkat apapun, mesti punya keinginan lebih cepat datang sampai. Tuh kan. Nah nek ngene kan kabeh wong lak kepengin disiin. Lah yo apa yo nek gak diatur yo tabrakan yo celana barang. Makanya di dalam konsep dasar legislasi itu harus menjamin keadilan. Yo ojo ngono lah. Endi sing luwih urgen dulu itu didahulukan. Kayak kalau ada undang-undang lalu lintas, kira-kira nek ono wong nyabrang, ada kendaraan yang lurus atau mau belok, sing di sini. Itu harus ada. Pak mau ini menggok nang menggok nang ganti lah. Kadang ya situasional rek. Sampai wis tengah hembong, leren, ngeriting kanan, kate menggok masalahnya. Sing lurus didahulukan yo kan lurus toh terus kamar. Kuwi nang menggok cekak mempengaruhi belakang lemari selesai. Itu aturan. Jadi itu bisa bermanfaat di dalam masyarakat. Oke, sampai di sini bisa dipahami atau ada yang ditanyakan monggo?
itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari beberapa konsep dasar itu maka kita wujudkan dalam proses tahapan dan proses regulasi. Mesti ini ya penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, ada pengambilan keputusan, ada penetapan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Itu adalah siklus kebijakan. Jadi nanti kalau ada adik mempelajari mata kuliah teori kebijakan publik atau analisis kebijakan publik, ini ada siklus kebijakan. Jadi kebijakan di dalam sebuah proses regulasi itu ada tahapan penyusunan rancangan undang-undang. Draft opore. Oh kak moro-moro sak anggere berjalan. Yo kak mari-mari wis ana draft kak mari-mari kok ya. Ada wis draft wis dibahas. Gara-gara satu pasal aja bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Bagi kaum kapitalis, satu pasal itu nilainya bisa miliaran. Misalnya ini boleh atau tidak itu, contohnya kemarin kalau misalnya bahwa calon wakil presiden harus berusia minimal 50 tahun misalnya. Untuk Gibran gak katut kan. Sing umur 45 tahun gak katut kabeh lah. Lah itu kan satu pasal. Akhirnya tarik ulur. Tarik ulur itu bukan berarti aku kon njaluk piro, enggak. Argumentasi, dasar pemikiran. Kalau ini dibatasi 50 tahun, kapan kader-kader muda kita bisa berpartisipasi terlibat di dalam kesempatan untuk akhirnya banyak argumentasi, akhirnya diputuskan ya wes kita ambil jalan tengah saja. Yo cok 20 tahun rek cek kenomen. Yo cek mamaan jaro ngono ya. Yo sampean kan masih 20-20an ya. Mungkin sekarang ada 21, 22. Nek cek tintinan, nah ya kita tambah cek. Nek cek perlu kedewasaannya belum. Kok nek dadi pejabat cek enom yo apa rek? Yo bingung. Oke. Jadi kalau kita bahasan itu ada dalam rapat-rapat juga ada pembahasan. Makanya di dalam wujud undang-undang atau peraturan itu ada tahapan. Ada tahap pembahasan atau penetapan. Nah, pembahasan itu, pengesahan itu biasanya dibahas antara instansi terkait atau bisa juga eksekutif dan legislatif duduk bersama. Kon sepakat ta iki nek ditetapno ngene. Ya wis gak apa-apa Pak, siap kok iki pendukungnya ada institusinya, ada perangkat lainnya, ada manusia pendukungnya yang cukup bisa dilaksanakan. Kalau misalnya punya gagasan tepat tapi sumber dayanya nggak cukup, ya akhirnya nggak jadi tandangan rek. Misalnya sama dipaksakan untuk idealis gitu. Ini karena harus absen finger ini. Misalnya ambil absen finger sampean ya, sampean telat caca sak jam, sak menit. Kalau sistemnya diatur itu ya wis gak masuk sampean. Walaupun hari ini datang duduk diam mendengarkan sampai 2 jam dianggap tidak masuk sistem. Nah, ngono ya apa? Oke, itu mungkin pembahasan kita terkait dengan pengertian dan konsep dasar proses legislatif. Nanti bisa juga kita bahas tentang teorinya seperti apa. Itu kan gambaran umum juga. Jadi itu umum ya. Nah, kalau kita karena ini kita ilmu pemerintahan, maka kita harus paham teorinya. Artinya bisa saja ini tidak diterapkan di negeri kita, tetapi di negara lain mungkin diterapkan. Makanya tadi ada yang sebutan di negara lain, ada yang namanya legislator, ada yang namanya senator, ada yang kalau di sini itu Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, identitas penyebutannya bisa juga berbeda. Atau bisa juga
eh, metode atau sistem kerja di dalam anggota legislasi bisa juga berbeda. Nanti secara teori nanti kita mungkin di pertemuan minggu depan aja kita bahas tentang teorinya ya. Hari ini kita jadi gambar umum. Jadi kalau ada adik memahami legislasi kan ya tidak langsung DPR ya ono manajemennya rek ono struktur kelembagaan, ada kelengkapan dari kita. Nah, ini ada adik yang kepingin paham, kepingin roh prakteknya mau ke DPR. Kebetulan saya punya teman sekarang di Sekwan DPRD Kabupaten Mojokerto. Kemarin ketemu mahasiswa ekonomi komunikasi kemarin ada 2 yang magang di sana. Kakak kelas Anda dulu ada juga yang komunikasi. Tetapi memang tidak semua persidangan bisa diikuti oleh mahasiswa atau halayak umum. Ada yang sidang tertutup, ada yang terbuka. Tetapi kalau hanya sekedar mengetahui profilnya atau apa mungkin cukup Sekwan bisa. Misalnya kalau sama ini KKM, wah aku KKM nang ini DPRD Pak, karuan. Atau ke desa. Sajane nek level KKM tingkat daerah ya BPM kan. Tapi sebenarnya bisa saja dari KKM sana kunjungan kuliah itu loh. Di sana sehari atau 2 hari atau berapa hari kita sana atau riset sana. Loh Pak, di Mojokerto itu ada berapa fraksi? Ada berapa komisi? Siapa ketua komisinya? Tatipnya bagaimana? Produk rencana undang-undang yang dibahas ada berapa? Yang sudah ditetapkan berapa? Kan nggak tahu masyarakat. Perda-perda yang dari Mojokerto itu ada berapa? Nah, sampean wajib tahu. Mana sampean aktivis atau apa? Gak paham itu. Wah, data terkondi ya. Jadi itu yang mungkin barangkali terkait dengan kelengkapan legislasi. Dalam kajian teori sejarah daripada legislatif macam-macam ya.